semuanya, perkenalkan saya Junior Rizka Mutiara dari Prodi S1 Matematika. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan artikel saya tentang matematika di balik centang biru. Dalam materi kali ini tugasnya adalah menjelaskan tentang induksi matematika dalam pengaplikasian dan pengaplikasian alba. Jadi ini PPT PowerPoint yang saya buat yang sesuai dengan artikel yang saya buat dengan mengangkat tema tentang matematika di balik centang biru. Nah, apa sih hubungannya di balik centang biru dengan induksi matematika itu? Jadi, yang membaca chat tanpa membalas itu biasanya dinamakan dengan silent reader. Menurut Harry Guntur Targan pada 2008, membaca dalam hati atau silent reading adalah kegiatan membaca yang dilakukan tanpa mengeluarkan suara atau gerakan bibir, di mana yang aktif bekerja adalah mata dan juga ingatan. Nah, pada gambar sebelahnya terlihat bahwa dosen itu mengechat pada grup WhatsApp mengingatkan bahwa untuk mahasiswanya mengumpulkan tugas dengan batas waktu jam 12. Nah, di situ juga terlihat bahwa beberapa anggota grup itu hanya membaca tanpa membalasnya pesan dosen tersebut. Nah, hal ini sering terjadi ketika ada dosen atau ketua kelas yang menyampaikan pesan namun hanya dibaca seperti yang saya ungkapkan sebelumnya tanpa adanya yang menjawab pesan tersebut. Mengetahui bahwa anggota grup membaca pesan tapi tidak bisa dipastikan kapan atau siapa yang akan memecah keheningan tersebut. Nah, pertanyaannya, apakah pola respon ini bisa dipecah secara abstrak atau ada cara logis untuk menyelesaikan permasalahan ini? Selanjutnya kita mempelajari tentang induksi matematika. Ternyata induksi matematika itu bisa memecahkan kebingungan ini, masalah yang terjadi pada grup chat tersebut. Nah, apa sih induksi matematika itu? Induksi matematika adalah metode pembuktian yang sangat kuat untuk menyatakan bahwa suatu pernyataan benar untuk semua bilangan asli n. Induksi matematika terbagi menjadi dua langkah, yaitu langkah basis dan langkah induksi. Nah, langkah basis itu digunakan untuk membuktikan bahwa pernyataan tersebut benar pada nilai terkecil. Nah, biasanya nilai terkecil itu n sama dengan 1, tapi tidak melulu 1, bisa angka yang lain, bisa 0, 2, dan yang lainnya. Nah, tanpa langkah basis ini, kita tidak akan punya titik awal untuk membuktikan langkah-langkah selanjutnya dari n. Yang kedua tadi adalah langkah induksi. Langkah ini inti dari pembuktian induksi. Nah, pada langkah ini akan diasumsikan bahwa pernyataan itu benar untuk suatu sembarang K, yaitu PK benar. Selanjutnya adalah basis induksi. Nah, basis induksi prosesnya ada dua. Yang pertama, fenomena respon dimulai dari elemen pertama. Jika P1 adalah false atau tidak berlangsung, maka induksi dinyatakan gagal. Namun, pada gambar tersebut terlihat bahwa ada orang yang menjawab pesan dari dosen tersebut. Maka dinyatakan basis induksi itu berhasil. Lanjut langkah kedua, yaitu langkah induksi. Prosesnya adalah menganggap sudah adakah orang yang menjawab, dan keberhasilan induksi tergantung pada jarak sosial. Jika orang ke kamu memberi respon yang positif, hambatan psikologis seseorang berikutnya akan runtuh. Nah,
Terkadang kan kalau ada ketika dosen mengirim pesan itu kita merasa takut gitu ya, kalau untuk menjawab takut entah direspon apa seperti dosennya. Nah, karena ada orang yang menjawab lebih dulu daripada kita, seseorang itu pasti akan merasa aman ketika menjawab dosen tersebut, maka induksi itu akan terus berlangsung seperti itu. Hambatannya apa aja sih? Yang pertama, jika respon orang K terlalu lama, orang ke K+1 akan kehilangan minat untuk menjawab pesan. Nah, yang kedua, semakin banyak anggota grup, semakin besar asumsi bahwa nanti juga ada orang yang menjawab. Kecepatan respon. Biasanya, waktu tunggu antara pesan pertama dan pesan kedua adalah yang paling lama. Setelah mencapai ambang batas tertentu, misal 5 orang menjawab, kecepatan respon biasanya meningkat drastis. Induksi matematika bekerja secara aktif saat masa kritis tercapai. Oke, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.